Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Putri Sugianingrum dari Tadris Biologi B NIM 62. Nah, di sini saya akan mempraktikkan praktikum virtual mengenai enzim katalase. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena saya merekam dengan HP, karena kalau nge-record langsung melalui laptop, nah ini menyebabkan laptopnya menjadi error atau ngehang, jadi saya merekamnya manual menggunakan handphone. Nah, kemudian di sini saya akan lanjutkan. Di sini sudah tersedia 3 tabung. Nah, mula-mula kita akan tambahkan tabungnya terlebih dahulu. Tabung reaksinya menjadi 5. Nah, setelah itu pada masing-masing tabung kita akan tambahkan volumenya menjadi 2. Kemudian tabung yang ketiga kemudian tabung yang keempat. Nah, masing-masing 2. Nah, setelah itu pada masing-masing tabung ini kita akan beri perlakuan yang berbeda. Untuk tabung yang pertama kita biarkan suhunya tetap, kemudian pH-nya juga tetap. Nah, untuk tabung yang kedua ini kita akan buat dalam suasana asam. Nah, tabung yang kedua kita akan buat suasana asam dengan menambahkan asam klorida sebanyak 1 tetes. Nah, setelah ditambahkan kita akan lihat di sini. Nah, sekarang pH-nya menjadi 2 atau asam. Kemudian tabung yang ketiga kita akan buat suasananya menjadi basah, yaitu dengan menambahkan NaOH atau natrium hidroksida. Nah, kita tambahkan 1 tetes. Nah, untuk tabung yang keempat dan kelima kita akan buat dalam suhu yang berbeda, bukan dalam suhu normal, melainkan yang keempat kita akan buat suhunya menjadi panas. Ya, kita akan buat menjadi suhu 80. Nah, untuk tabung yang kelima kita akan buat suhunya menjadi rendah. Kita akan buat minus 15. Nah, setelah mendapat perlakuan yang berbeda pada masing-masing tabung reaksi, nah kemudian langkah selanjutnya adalah kita tambahkan pada masing-masing tabung reaksi, yaitu hidrogen peroksida sebanyak 1 tetes. Nah, terlihat bahwa tabung pertama mengeluarkan gelembung, kemudian tabung kedua tidak mengeluarkan gelembung, kemudian yang tabung ketiga ternyata juga tidak mengeluarkan gelembung, kemudian tabung yang keempat ini tidak mengeluarkan gelembung juga.
tabung kelima tadi juga tidak mengeluarkan gelembung. Nah, setelah ini kita jangan lupa kita cek dulu kadar oksigen pada masing-masing tabung dengan memasukkan bara api kepada tabung. Nah, untuk tabung yang pertama, terlihat bahwa bara apinya itu menyala. Nah, untuk tabung reaksi yang kedua, terlihat bahwa bara apinya ini tidak menyala. Kemudian untuk tabung yang ketiga, bara apinya juga tidak dapat menyala. Kemudian tabung yang keempat, bara apinya juga tidak menyala. Dan yang kelima, bara apinya jadi juga sama tidak menyala. Jadi pada praktikum ini bahwa bara apinya ini setelah dimasukkan kepada masing-masing tabung reaksi, ternyata yang mengeluarkan bara api hanya pada tabung pertama yang berada pada suhu normal dan pH-nya normal. Nah, demikian praktikum online dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.